Kula nuwun, sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama di channel yang membahas tentang budaya, leluhur, seni, tradisi, meditasi, dan spiritual. Tetap dukung channel saya agar bisa berkembang. Dengan demikian, saya lebih semangat lagi untuk memberikan pandangan-pandangan tentang spiritual Jawa dan Nusantara khususnya. Dan pandangan-pandangan yang ada dalam pikiran saya dan saya alami sendiri. Dan saya selalu berdoa semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Sedulur, sebenarnya kita ingin tahu sejak kapan sih perkembangan bahasa Jawa itu menjadi ngoko, kromo, dan kromo hinggil. Terutama sebagian besar bahasa di Nusantara. Nah, kalau kita mau membahas tentang video ini, kita harus mengacu pada penelitian yang sudah diadakan oleh peneliti-peneliti dari Belanda, terutama tentang bahasa di Nusantara, terutama bahasa Jawa. Baik, kita mulai di awal dari masa sebelum Masehi. Masa sebelum Masehi sebetulnya kita sudah mengenal bahasa. Tapi bahasanya masih bahasa-bahasa lokal. Jadi antar daerah itu akan mempunyai bahasa yang berbeda. Itu tergantung dari letak geografisnya. Antara bahasa pesisir atau pantai dengan bahasa yang ada ditinggal di hutan, gunung akan berbeda. Kultur, budaya, dan bahasanya. Nah, maka dari itu perkembangannya bermula dari bahasa lokal, kemudian aksaranya atau penulisan hurufnya itu belum mengenal alfabet, tapi hanya mengenal kode-kode, misalnya seperti segitiga, lingkaran. Nah, dulu lebih mengenal seperti itu, dipahatkan ke dalam batu. Cara penyampaiannya atau cara berkomunikasinya seperti itu. Kemudian pada abad kedua masuklah bahasa Sanskerta dan aksaranya Pallava. Bahasa Sanskerta dan Pallava ini berasal dari India Selatan. Nah, berkembang di abad kedua sampai abad kelima Masehi. Aksara Pallava itu sampai sekarang itu menjadi induk semua aksara di Asia Tenggara. Contohnya aksara Thai, aksara Batak, aksara Burma. Itu ada kesamaan dengan aksara Pallava. Dan bahasa Sanskerta serta aksara Pallava ini digunakan secara resmi oleh leluhur Jawa sebagai bahasa resmi pada saat itu dan penulisan prasasti. Jadi pada abad ke-2 sampai ke-5 Masehi itu menggunakan aksara Pallava dan bahasanya Sanskerta. Nah, kemudian ketika perkembangan di abad ke-8 itu dirasa bahasa Sanskerta ini tidak bisa mewakili semua kata yang ada di bahasa lokal di Nusantara. Nah, jadi ketika tidak bisa mewakili bahasa lokal yang ada di Nusantara, maka leluhur Jawa menggunakan bahasa sinkretisme. Jadi perpaduan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa lokal. Itulah yang disebut bahasa Kawi.
aksaranya juga aksara Kawi. Jadi hampir sama dengan aksara Palawa, cuma lebih dipertegas dan lebih diperbanyak untuk mewakili, lebih dikurangi maksud saya, untuk mewakili kata-kata, konsonan, vokal, pasangan, dan sebagainya. Jadi leluhur kita memakai bahasa Kawi. Kawi ini bisa diartikan pujangga. Nah, sebetulnya bahasa Kawi ini hampir sama dengan Sanskerta. Kita lihat saja, kalau dulu bahasa lokalnya untuk menyebut raja di Jawa itu adalah ratu, sedangkan bahasa Sanskertanya Maharaj, maka di dalam bahasa Kawi ini disebut raja. Jadi dipadukan. Nah, pada abad ke-8 bahasa Kawi ini muncul dan digunakan oleh kalangan leluhur kita di Nusantara. Nah, bahasa Kawi ini ada 3 perkembangan. Yang pertama disebut bahasa Kawi awal. Yang kedua bahasa Kawi akhir. Yang ketiga bahasa Kawi baru. Tapi sebelum ke sana, kita coba saja melihat bahwa Sanskerta berkembang menjadi bahasa Kawi atau Jawa kuno. Nah, yang ini nanti Jawa kuno ini akan mengacu kepada Sunda kuno dan Jawa kuno. Bahasanya Kawi ini. Nah, kalau jenis bahasanya adalah Abiduga, aksara turunannya adalah aksara Budo. Contoh dari bahasa Kawi adalah Agni, itu artinya geni atau api. Agra itu puncak atau pucuk. Badara itu rembulan, bulan. Bantolo itu tanah. Aji itu ratu. Aldaha itu gunung. Bramantyo itu nesu atau amarah, marah. Boga itu pangan. Nah, makanya pada abad ke-2 sampai 8 ini lebih mengenal penyebutan ratu sebagai Sri Aji. Nah, karena sama artinya adalah ratu. Kemudian aksara Jawa Kawi atau kuno ini merupakan perpaduan dari aksara pribumi dengan bahasa Sanskerta seperti yang saya sebutkan. Bahasa Kawi dan aksara Kawi ini terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, Kawi awal itu pada tahun 750 sampai dengan 925 Masehi. Ini pada era zaman kerajaan Mataram Hindu dan Keraton Kanjuruhan yang berada di Malang. Kemudian Kawi akhir itu berkembang pada abad 925 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Ini perpindahan dari Mataram, Singosari sampai Kediri. Mataram sampai ke Kediri, atau maksudnya Mataram, Jenggala, Kauripan, Kediri. Kemudian Kawi baru itu pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1450 Masehi. Ini pada abad kerajaan Singosari sampai ke Majapahit. Nah, bahasa Kawi tidak berhenti sampai di situ, lalu berkembang lagi menjadi bahasa Jawa modern. Jadi kita garis bawahi bahwa bahasa Kawi itu disebut bahasa Jawa kuno.
lalu kemudian berkembang menjadi bahasa Jawa modern. Ini pada era kerajaan Demak, Pajang sampai Mataram, Senopati. Kemudian aksaranya memakai aksara Caraka. Jadi Hanacaraka itu dikenal pada abad perpindahan ini, kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram, Islam. Perkembangan awal bahasa Jawa modern ini di era Demak dan Pajang serta Mataram awal itu hanya mengenal ngoko dan kromo. Jadi ngoko itu diberikan atau diucapkan untuk setara atau sesama atau orang tua kepada yang lebih muda. Sedangkan kromo itu untuk jabatan yang berbeda atau kasta yang berbeda atau dengan anak muda dengan orang tua. Dulu hanya ada kromo dan ngoko. Nah, kemudian di era Mataram Senopati sampai dengan Sultan Agung mengenal 3 bahasa Jawa kuno menjadi ngoko, madya, dan kromo. Perkembangannya seperti itu. Ngoko, madya, dan kromo. Berkembang lagi tidak hanya seperti itu. Setelah era Sultan Agung sampai dengan pecahnya Mataram atau pilah nagari, ada perkembangan lagi bahasa ini menjadi pecah banyak. Ngoko menjadi 2, yaitu ngoko lugu dan ngoko andap. Kemudian madya itu pecah menjadi 3, ngoko, madya antar, dan madya kromo. Jadi pecah menjadi 3. Kemudian kromo itu ada banyak, yaitu menjadi kromo lugu, muda kromo, wreda kromo, kromo hinggil, kromo desa, basa bedaton. Nah, ini perkembangannya setelah era pilah negeri. Nah, yang dari Caraka berkembang menjadi Hanacaraka, ditambah lagi ada pasangan, ditambah lagi ada aksara-aksara vokal yang berdiri sendiri. Maka perkembangannya setelah era Mataram Senopati. Jadi sebetulnya Hanacaraka yang kita kenal ini adalah mulai eranya Demak, Pajang, dan Mataram Senopati. Makanya kalau saya membaca tidak salah ketika teman-teman sedulur dari Jawa Timur itu mereka tidak mengenal unggah-ungguh basa. Mereka hanya mengenal ngoko dan kromo. Jadi bahasa O ya dibaca O, tulisannya juga O. Jadi agak berbeda antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah, apalagi Yogyakarta. Untuk sastranya berbeda sekali. Ini saya pahami karena berawal dari saya membaca buku ini, silsilah bahasa, oh ternyata seperti ini. Ya tidak salah. Kalau Jawa Timur, kalau dianggap sama orang Jawa Tengah dan Yogyakarta terutama dianggap bahasanya kasar. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, ya ternyata memang seperti itu. Yang mengalami perubahan drastis adalah Jawa Tengah dan Mataram. Sehingga muncul ngoko, kromo, kemudian ngoko, madya, kromo. Kemudian kromonya menjadi pecah, menjadi bagian banyak. Nah, jadi demikian
untuk sejarah bahasa dan aksara yang berkembang, terutama bahasa Jawa di Pulau Jawa ini. Semoga menjadi bahan referensi buat penjenengan, dan buat yang belum tahu bisa mengetahuinya. Sekali lagi, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya ya. Saya tunggu, karena dukungan penjenengan sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Saya dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.